Baik, kelas 10 semua, selamat malam sarang sami dimanapun anak-anak kelas 10 semua berada. Senang sekali rasanya Pak bisa berjumpa kembali dengan anak-anak kelas 10 semua dengan media virtual seperti ini. Nah, sebelum kegiatan pengarahan teknis ini kita mulai, kita awali semuanya dengan doa dan dengan mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Yang saya hormati Bu Ming, Kaprodi di Akuntansi, Bu Suparwati, Kaprodi di Perhotelan, anak-anak kelas 10, baik yang jurusan perhotelan maupun jurusan akuntansi yang Pak banggakan. Nah, sesuai dengan agenda, hari ini kita akan bahas tentang teknis pembuatan laporan table manner. Nah, di mana kegiatan tersebut setelah berlangsung, kemudian tinggal pembuatan laporannya. Nah, perlu Pak permaklumkan ke anak-anak kelas 10 semua, dengan melihat begitu padatnya kegiatan di sekolah dan adanya laporan yang belum terselesaikan, makanya kita berinisiatif memfasilitasi kalian semua dengan tatap muka secara virtual seperti ini, dengan harapan walaupun tidak berjumpa secara langsung di sekolah, tapi hal-hal yang mestinya kita bahas dapat tersampaikan ke kalian semua. Nah, baik, untuk mengawal ini kita awali terlebih dahulu sebelum Pak bahas secara teknis, mungkin pengarahan dari masing-masing kaprodi dari akuntansi dulu, silahkan Bu Ming. Baik, Om Swastiastu, selamat malam anak-anak semuanya, Prodi Akuntansi dan Prodi Perhotelan. Jadi terima kasih hari ini sudah bisa bergabung dalam pengarahan teknis mengenai pembuatan laporan table manner. Jadi nanti secara teknis akan disampaikan lebih jauh oleh Pak Wayan Yastike. Jadi Ibu harapkan kalian menyimak baik-baik bagaimana teknis pembuatan laporan table manner. Yang jelas dari Ibu menekankan bahwasanya laporan table manner itu karena sudah kalian laksanakan waktu ini di Taman Dedari, jadi untuk laporannya Ibu harapkan bisa segera diselesaikan. Mungkin di Kementan Pak Wayan Yastike. Terima kasih Om. Santi, Santi, Santi Om. Oke, sukses semua Bu Ming. Lanjut pengarahan dari Ibu Suparwati dari Kaprodi Perhotelan, silahkan Ibu. Oke, sambil menunggu mungkin ada kendala sinyal atau apa, nanti kita susul. Anak-anak kelas 10 semua, nanti untuk yang dari Kaprodi Perhotelan mungkin susul saja. Pak akan langsung bahas ke pengarahan teknisnya. Ya, yang pertama anak-anak untuk laporan. Nah, untuk laporan table manner-nya tadi Pak sudah share ke anak-anak. Linknya silahkan kalian download, file Word-nya sudah ada, kemudian tinggal kalian download dan lakukan editing di datanya ya. Kemudian Pak lanjut. Bentar. Nah, setelah di-download anak-anak, nanti untuk jenis hurufnya biarkan seperti yang dicontoh tersebut, tidak menggunakan Times New Roman, pakai book antik saja, nggak apa-apa. Kemudian untuk kertas yang digunakan, kertasnya A4, spasi dan marginnya biarkan seperti di contoh ya. Kemudian Pak langsung bahas, kalau kalian sudah download semua, nanti ada beberapa file. Pak mulai bahas dari cover, anak-anak silahkan kalian simak baik-baik. Nah, untuk cover yang perlu kalian perbaiki cuma nama, yang perlu kalian edit, nama,
sama NIS-nya. Ya, siapa namanya, kemudian NIS-nya berapa. Untuk laporan, beda dari tahun sebelumnya, mungkin kalian dengar dari kak kelas dan sebagainya, kalau dulu lapornya berkelompok, mulai tahun ini lapornya buat sendiri-sendiri. Ya, Nika di cover anak-anak, tinggal kalian ganti nama sama NIS-nya. Nah, itu saja, sudah selesai, covernya sudah selesai. Ya, ini Pak nggak simpan. Berikutnya setelah cover ada halaman pengesahan. Di link Nika sudah ada 2 halaman pengesahan. Kalau yang akuntansi silakan download yang akuntansi. Kalau perhotel silakan download yang di perhotelan. Kalau yang di akuntansi nanti kenapa disiapkan 2? Karena prodinya berbeda, kaprodinya berbeda. Nah, yang di akuntansi sama yang diganti di halaman pengesahan adalah di bagian nama, kemudian NIS, kalian ganti. Nah ya, silahkan sesuaikan masing-masing siswa punya nomor induk siswa. Kemudian nama kaprodinya benar, nggak usah diubah, nama kepala sekolah juga sudah. Sama nama pembimbing laporan. Nanti pembimbing laporan di slide belakang ada, tinggal kalian tulis nama sesuai yang data yang Pak berikan. Nah gitu ya, di lembar pengesahan yang dirubah adalah nama, NIS, kemudian nama pembimbingnya. Nah, Nika. Kemudian yang di perhotelan juga sama, yang di perhotelan yang dirubah juga nama. Nah, kemudian NIS-nya silahkan disesuaikan. Kemudian berikutnya nama pembimbing. Nah, silahkan nanti diisi nama lengkap pembimbingnya di belakang ada, yang membedakan cuma nama kaprodinya saja. Nika komponen yang kedua di halaman pengesahan. Kemudian di kata pengantar. Yang ketiga itu di kata pengantar, silahkan kalian simak. Yang dirubah, yang kalian edit adalah nomor 2. Kalau akuntansi silahkan ganti nama kaprodinya, ganti nama program keahliannya. Kemudian yang ketiga kalian ganti siapa nama pembimbingnya. Itu saja, selesai kata pengantarnya. Nah, segampang itu, Nana. Nah, tinggal nanti formatnya segampang apapun, kalau kalian nggak buat ya nggak akan selesai gitu ya. Nah, di kata pengantar sudah ada template-nya, yang kalian ganti adalah nomor 2, nomor 3, sesuaikan. Kalau kalian program kalian akuntansi, ganti dengan akuntansi, ganti nama kaprodinya. Kalau perhotelan juga sesuaikan namanya. Nomor 3, nama pembimbingnya juga diganti. Selesai? Kata pengantarnya selesai. Kemudian yang ketiga itu, kata pengantar. Yang keempat, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, Pak lanjut di daftar isi. Nah, di daftar isi yang kalian ganti cuma halamannya, halaman ini aja disesuaikan. Oh, latar belakang saya halaman 1, silahkan kalau cocok. Kalau misalnya ini halaman 4 misalnya, sudah ganti dengan halaman 4. Gitu ya. Nah, dan seterusnya. Ini nggak usah ditambahkan lagi, udah cukup segini aja. Ya. Kemudian yang lain nanti tinggal disesuaikan saja, termasuk halaman-halaman. Ya. Nah, sini 2.1, 2.2, 2.3 sama 4. Ada kurang titik, nanti kalian lengkapi ya. 2.1, 2.2, ya, biar rapi ya. Nah, Nika di daftar isi, selagi di daftar isi yang kalian rubah adalah halamannya, sesuaikan ya sama ini, nanti diedit ya. Oke, berikutnya ke bab 1. Nah, kalian perhatikan. Keluar dari pojok. Oke, sebentar. Nah, berikutnya anak-anak di
bab 1. Nah, di bab 1 ini sudah ada template-nya. Kalian nggak usah ngapa-ngapain. Nah, ya, di bab 1 sudah dibuatin template seperti ini. Ini nggak usah diapa-apain, nggak usah ditambahin atau nggak usah dikurangin, tinggal di print saja. Bab 1 sudah jadi. Ya, bab 1 nggak ngapa-ngapain. Nah, habis itu ke bab 2. Nah, ya, yang di bab 2 ini baru kalian ngefull yang membuatnya. Ya, ada dari 2.1 sampai 2.4 ya. Nah, ini di contohnya cuman kata-kata sembarangan aja. Ini bukan bahasa Inggris, nah, ini sebenarnya bahasa di web, Pak copy paste saja untuk contoh. Nah, Pak bahas dari yang 2.1. 2.1 itu hakikat table manner. Jadi maksudnya bahas, ceritain table manner itu apa sih sesuai yang kalian sudah dapatkan kemarin. Nah ya, silahkan dibahas ini. Mungkin dari seperti biasa, asal kata dulu. Table manner berasal dari 2 kata. Table dan manner. Table artinya apa, manner artinya apa, kan itu misalnya. Nah, silahkan kalian bahas selengkap-lengkapnya di 2.1 hakikat table manner. Table manner itu ngapain sih? Seperti apa sih gitu ya? Nah, kan bisa dipahami. Nah, kemudian biasanya anak-anak nanya jumlah paragrafnya. Nah, ini contohnya ada 2 minimal sih. Nanti kalau bisa lebih ya silahkan. Ya, nggak ada masalah. Bahas sedetail-detailnya sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan kemarin. Nah, ini di 2.1 hakikat table manner ya. Nah, berikutnya nomor 2, 2.2 dari yang sudah didapatkan kemarin kan ada 3 jenis hidangan, betul ya? Ada hidangan pembuka, ada hidangan utama, ada hidangan penutup. Nah, untuk gimana kalau supnya? Ya udah masukin di hidangan pembuka aja. Nanti gabung dia biar nggak terlalu banyak juga nanti buatnya. Saya mulai dari yang di hidangan pembuka. Silahkan kalian buat, jelaskan gitu, ceritakan seperti apa hidangan pembuka, mungkin fungsinya, kemudian detail dari makanannya, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan hidangan pembuka. Boleh juga mungkin fotonya dan sebagainya, buat selengkap-lengkapnya. Nah, itu di hidangan pembuka. Kemudian dilanjutkan dengan hidangan utama. Nah, hidangan utama juga sama seperti tadi, dibahas dulu hidangan utama itu apa, ciri khasnya bagaimana, kemudian hidangan utama yang kalian dapatkan itu apa namanya, mungkin kalian bisa jelaskan bahannya atau rasanya barangkali dan sebagainya. Jelasin sejelas-jelasnya. Fotonya, kan ada fotonya. Nah, silahkan Nike kalian jelaskan di bagian hidangan utama. Kemudian yang terakhir, di sana ada hidangan penutup ya. Nah, pada bagian hidangan penutup, kalian juga sama sih tadi jelasin hidangan penutup itu apa, kemudian jenisnya, ciri khasnya, kemudian kalian bahas juga hidangan penutup yang kalian dapatkan ketika pelaksanaan table manner kemarin. Nah, ketika kalian mendapatkan materi table manner, itu tentang hidangan penutup kan sudah dibahas. Nah, tinggal diceritakan kembali. Nah, itu ya. Nah, itu yang ada di bab 2. Nah, selagi di bab 2 ini kalian bahas atau ceritakan secara detail mulai dari yang pertama hakikat table manner,
ketika table manner itu yang Pak katakan tadi, bahas table manner itu ngapain gitu ya. Bahas table manner itu ngapain, kegiatannya, ada dari definisi dan sebagainya. Nah, berikutnya untuk di hidangan, biar menggampangkan ini dipecah jadi 3 saja, hidangan pembuka, hidangan utama, hidangan penutup. Kalau kemarin ada sup mungkin bisa masuk ini hidangan pembukanya lah. Nah, di hidangan pembuka tadi Pak sudah bahas, tolong diingat, dibahas dari pengertian dulu, pengertian hidangan pembuka itu apa, ciri khasnya bagaimana, kemudian jenisnya apa, atau apa yang kalian dapatkan di table manner kemarin, atau bahannya, barangkali rasa, dan sebagainya ya. Nah, itu di hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup. Lengkapin juga dengan fotonya. Kalau sudah ada foto, silahkan diisi. Nah, bagaimana kalau ada foto? Nah, kalau ada foto, ini Pak contohkan, anggaplah ini foto. Sebentar. Nah, anggaplah ini fotonya. Kemudian, tolong di bawahnya kalian isi keterangan. Nah, misalnya, gambar 2.1 gitu misalnya. Apa yang maksud dengan gambar 2.1? Seperti ini. Ini anggaplah foto ya. Yang Pak kasih warna biru ini anggaplah foto. Jadi jangan didebatin lagi. Enggak Pak, itu bukan foto. Ya, itu warnanya biru. Anggap foto. Kemudian kalau kalian ngisi berupa gambar atau foto, ingat di bawahnya isi gambar berapa. Misalnya ini gambar 2.1. Maksudnya adalah ini gambar di bab 2 nomor 1. Misalnya gambar apa? Hidangan pembuka gitu misalnya, atau apalah, silahkan. Nanti kalau ada gambar lagi, misalnya ada gambar yang kedua, berarti gambar 2.2. Orang yang baca laporanmu ya sudah langsung tahu dengan melihat ini gambar 2.2 berarti gambar di bab 2 nomor 2. Kan gitu bacanya. Begitu juga gambar berikutnya. Ya, tinggal isi nomor, isi penjelasan di bawahnya. Nah, itu tambahannya wajib diisiin gambarnya biar hidangan pembuka, hidangan penutupnya seperti ini. Nikah di bab 2. Ya. Kemudian yang terakhir di bab 3. Di bab 3 nikah ada penutup berupa kesimpulan maupun masukan dan saran. Nanti kalian silakan buat kesimpulan itu, simpulkan apa yang kalian bahas di bab 2. Ya, bahas rangkum pembahasan kalian yang ada di bab 2, tuliskan di sini. Kemudian sarannya juga, masukan dan saran mungkin terkait dengan kegiatan tersebut silahkan disampaikan ya. Itu di bab 3. Ya. Itu gambaran umum dari pembuatan laporan yang kalian mesti lakukan kaitannya dengan di laporan table manner. Ingat, laporan table manner itu dibuat sendiri, ya, tidak berkelompok seperti yang kemarin. Berikutnya, ini nama guru pembimbingnya. Untuk anak-anak yang akuntansi, semua guru pembimbingnya wali kelasnya. Ya, kemudian AP1 sesuai dengan di layar juga nama-nama gurunya. AP2, AP3, AP4 nanti di bagian yang tadi, di bagian halaman pengesahan. Di halaman pengesahan sini ada nama pembimbing laporan, silahkan kalian isi.
sesuai dengan pembagian ini. Misalnya kalau kelas HP 2 ya isi nama pembimbing masing-masing kelasnya ya. Nah, termasuk yang di HP 5, 6, 7, 8. Ya, itu guru pembimbingnya nanti silahkan bisa berkoordinasi. Nah, untuk teknis bimbingannya, nah, kalian tinggal buat saja laporannya. Jadi ini nggak seperti laporan training gitu ya. Untuk bimbingannya nanti silahkan hubungin gurunya masing-masing, kemudian sampaikan, kirimin lapornya dulu, kemudian setelah dibuat, sampaikan ke guru yang tersebut. Nah, kalau ada koreksi, silahkan dikoreksi dulu. Kalau sudah disuruh print, silahkan di print. Nah, yang dikirim itu adalah berupa soft copy-nya ya. Nah, jangan langsung di print dulu, baru bimbingan nanti kasihan. Nah, terlalu banyak biaya kasihan. Caranya adalah di WA saja, di nomor WA-nya ada. Seperti apa teknisnya nanti untuk bimbingan silahkan koordinasi ke guru pembimbing masing-masing. Nah, seperti apa teknisnya ya. Yang jelas buat sendiri-sendiri. Habis itu untuk bimbingannya silahkan berupa soft copy saja. Nah, kemudian catatannya saya wanti-wanti ke kalian semua. Saya di kelas juga sudah bahas ketika semester ganjil kemarin tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian warta atau berita atau informasi kan begitu. Nah, di dalam komunikasi, terutama komunikasi yang tidak langsung, nah tolong perhatikan etikanya. Satu yang terus wanti-wanti ke kalian adalah etika ketika menghubungi guru. Dalam artian bukannya saya bersama teman-teman guru di sekolah yang lain itu gila hormat, nggak seperti itu konsepnya, tapi dalam hal komunikasi tidak langsung itu biasakan kalian jadi siswa yang sopan. Yang paling tidak boleh dilakukan itu adalah ngirim huruf P, P yang seperti itu. Ya, nanti terus terang kalau ada yang ngirim seperti itu ke saya, nomornya saya langsung blok aja. Ya, karena itu nggak bagus. Yang saya khawatirkan adalah nanti ke bawah ketika training dan ketika kegiatan yang lainnya kurang pas gitu. Karena ingat kegiatannya kan formal. Nah, kalau sama pasangan atau sama yang lain ya terserah kalian. Tapi sama guru, sama HRD di tempat training, senior nggak boleh seperti itu. Ya, ingat formatnya salam. Habis itu intinya apa, kemudian salam penutup, ucapan terima kasih. Nah, salamnya boleh salam agama, swastiastu, dan sebagainya. Atau salam kalian pakai, kalau masih ingat, salam nasional, selamat pagi, selamat siang. Habis itu, kira-kira kalau pertama kali ngechat, silahkan perkenalkan diri. Kalau sudah pernah ngechat, mungkin sudah ada tersimpan gitu, walaupun nomornya mungkin nggak disimpan karena kebanyakan, berarti kan sudah masih terlihat historinya. Nggak usah kenalin diri. Itu pertanyaannya apa, kegiatan intinya, kemudian isi juga penutup dan ucap terima kasih. Seperti itu format. Jangan P gitu. Nggak bagus ya. Di kegiatan formal nggak bagus seperti itu. Berikutnya itu untuk guru pembimbing, saya sudah wanti-wanti etika menghubungi guru, etika berkomunikasi tidak langsung karena itu akan terbawa ya. Jadi saya yakin teman-teman guru juga seperti itu. Kalau ada yang sudah diberitahu masih P, kalau saya pribadi saya pasti blok langsung. Karena itu siswa sudah nggak bisa diberitahu ya, silahkan nanti ngomong langsung aja gitu. Ya. Berikutnya itu kaitnya dengan guru pembimbing. Kemudian ini jadwal pentingnya. Satu, untuk batas akhirnya. Laporan itu sudah selesai, sudah disetor ke kantor Sabtu tanggal 13 Mei. Masih ada lumayan waktu, nanti juga kalian ada libur kan. Silahkan diselesaikan karena
Seperti yang kata saya di awal, sebanyak apapun diberikan waktu, kalau kalian nggak kerjakan, nggak akan pernah selesai. Kemudian, untuk total halaman, itu paling sedikit 15 halaman. Silahkan dihitung dari cover, pokoknya total halaman itu paling sedikit 15. Cover 1 halaman, kata pengantar 1 halaman, kan sudah 2 halaman, lebar pengesah 1 halaman, kan sudah 3. Pokoknya total lapornya itu minimal 15 halaman. Kalau mau lebih silahkan. Tapi kalau kurang tidak boleh. Ya paling sedikit 15 halaman dari cover dihitung, pokoknya total dihitung. Jilidnya nggak usah dihitung ya. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, silahkan di print, silahkan koordinasi sama masing-masing pembimbing, buat dulu lapornya, kemudian hubungin pembimbing kalian masing-masing, ingat etikanya seperti tadi. Kalau sudah HCC pembimbingnya, silahkan kalian print. Jangan dibalik, di print dulu baru bimbingan, nanti ya kalau kalian ngeprintnya di rumah, kalau ngeprintnya di luar itu biayanya banyak. Belum nanti salah disuruh perbaiki dan sebagainya. Nah, nikah silahkan. Kemudian untuk warna jilidan, nanti lapornya kalau sudah selesai silahkan dijilid warna biru semua. Kemudian 1 jilid disetor ke sekolah, kemudian kalian boleh fotokopi untuk pelajari di rumah. Nah, fotokopinya nggak usah dijilid lah, yang disetor ke sekolah aja dijilid 1. Untuk dipelajari di rumah di fotokopi saja. Nanti akan ada ujian laporan, itu sudah direncanakan hari Minggu tanggal 28 Mei. Nah, nanti jadwal lengkapnya menyusul, siapa dapat jam berapa, ruangan berapa. Kan itu pertanyaannya nanti Pak sampaikan menyusul. Nah, itu anak-anak yang bisa Pak bahas secara teknis. Nah, barangkali kalau ada yang ingin bertanya dulu, silahkan tunjuk tangan, nanti Pak unmute sampaikan pertanyaannya. Silahkan. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu Pak bahas lagi, silakan ditanyakan, tunjuk tangannya. Nah, di sana ada pilihan resen, jangan angkat tangan sendiri ya, saya nggak lihat gitu. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan dulu dengan angkat tangan. Bu Suparati, ampun nggih, punten nggih. Silahkan anak-anak kalau ya ada yang ingin bertanya silahkan. Oh kan, tresna diguna, sing nadi orin, maro orin dong ngirim P, jadi bopi kirim apa tuh P. Ya silahkan. Ada? Silahkan tunjuk tangan. Kalau enggak nanti Pak simpulkan, ya udah Pak selesaikan untuk kegiatan hari ini. Dengan harapan setelah selesai ini pengarahan, laporan diproses semua, kemudian begitu deadline-nya harus nyetor, silahkan disetor semua. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan, Bu Ming atau Bu Supar, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Ada, silahkan. Ada, silahkan. Ada? Anggi? Pak tunggu. Ya, silahkan. Okta Malini, di-unmute dulu. Selamat malam, Pak. Om Swastiastu. Silahkan. Saya mau bertanya, bisa dijelaskan untuk teknis ujiannya itu seperti apa?
Oke. Pertanyaan pertama Pak langsung jawab dari Tamal ini. Untuk ujiannya harusnya sih nanti Pak bahas. Tapi karena sudah ada yang bertanya, Pak langsung jawab saja. Untuk teknis ujiannya nanti kalau sudah lapornya selesai semua dan sesuai dengan jadwal, maka akan kebagi di masing-masing ruangan. Kemudian untuk ujiannya itu ditanyakan satu per satu, kemudian oleh guru produktif yang ngajar FO, HK, DBTH, dan seperti itu. Kemudian yang dibahas adalah tentang lapornya, kemudian yang ditanyakan juga berkaitan dengan laporan yang telah dibuat. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang jelas pengujinya tidak akan menanyakan hal-hal yang jauh dari apa yang kalian buat. Itu kan lapornya sudah disetorkan, nanti dibaca sepintas oleh pengujinya, kemudian pasti ditanya seputaran itu saja. Nggak lama kok, paling sekitar satu orang itu 15 menitan sudah selesai. Itu ya, saya mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Ada lagi, silahkan yang mau bertanya. Silahkan tunjuk tangan dulu. Oke, sambil menunggu. Nah, ini Om Swastiastu, Pak, pembagian kelompoknya kita yang milih sendiri atau dibagi? Oke. Tadi Pak sudah bahas, untuk laporan table manner tidak berkelompok, dibuat sendiri-sendiri. Ya, lagi anak-anak, untuk laporan table manner itu mulai tahun pelajaran sekarang tidak dibuat berkelompok. Mungkin kalian dengar dari kak kelas atau gimana. Kalau dulu dibuat berkelompok, saya tahu dibuat berkelompok, ada yang memang puyuh banget buat, ada yang ya nitip nama, ada yang bantu dengan doa dan lain sebagainya. Makanya guru-guru semua kayaknya kalau buat laporan berkelompok itu kurang fair. Jadi mulai sekarang itu buat sendiri. Ya, silahkan buat sendiri-sendiri, tidak ada berkelompok. Nah, ini lagi untuk font dan ukuran teksnya berapa nih tadi Pak sudah bahas. Di formatnya sudah ada, silahkan kalian tinggal ganti. Ini tadi Pak sudah bahas. Ya, di download saja gininya. Apa yang Pak sudah share di link itu, kemudian tinggal kalian ganti. Nggak usah diapa-apain, bener dah. Ini kan itu yang nanya untuk current font atau teksnya berapa nih ke Pak. Itu sudah di jenis huruf sudah ada. Pokoknya caranya download ke format-formatnya, kemudian tinggal disesuaikan. Kemudian saran saya, biar nanti nggak berubah, untuk pengetikan dan sebagainya, mungkin saran saya pakai laptop atau komputer. Karena biasanya kalau kalian edit di HP, itu formatnya begitu nanti di print, jadi rusak gitu ya. Kemudian biar nggak ulang lagi gitu ya. Kemudian waktu pembuatannya dikasih, oh ya nggak apa-apa, yang baru datang, nanti yang nggak sempat ikut bisa tonton ininya, apa rekamannya, nampung sini mirip, kapan ngumpul paling lambat, ini sudah ada, hari Sabtu tanggal 13 Mei. Hari Sabtu tanggal 13 Mei itu sudah dikumpul semua, kemudian kita ujian tanggal 28 Mei. Nanti dia akan dekat-dekatan dengan ulangan umum semester genap. Kemudian untuk nilai table manner ini dia akan masuk ke rapot di bagian kegiatan praktik kerja industri.
Nah, jadi seperti itu untuk kegiatan table manner nanti nilainya akan masuk di raport, yaitu bagian pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan. Ya, mohon maaf. Kemudian berikutnya kapan terakhir sudah Pak, contoh fotonya boleh sama. Kalau misalnya waktu table manner kemarin ya sempat foto dan lain sebagainya, untuk contoh foto makan dan lain sebagainya silahkan mau boleh sama pun nggak ada masalah. Yang penting penjelasan dan lain sebagainya jangan disamakan semua ya. Saya ingetin ke kalian semua, seperti yang sering saya katakan, seandainya kalian nyontek dan lain sebagainya, ya silahkan lakukan dengan cerdas. Dalam artian saya tidak melegalkan kalian mencontek, tapi seandainya kalian melakukan hal seperti itu, tolong diedit. Nah, jangan di copy paste semua. Nanti guru pembimbingnya pasti tahu, guru pengujinya pasti tahu. Yang rugi gimana? Yang rugi adalah keduanya. Yang ngasih contekan juga rugi, yang nyontek juga rugi. Dan yang paling nggak mengenakin adalah yang mencontek. Yang dicontek gitu sudah membantu, nilainya juga kepotong. Kalau ketahuan seperti itu, maka keduanya ditandai gitu. Kan kasihan yang membuat. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi anak-anak untuk foto kalau memang hidangan dan lain sebagainya itu sama ya silahkan, karena kita menikmati hidangan yang sama, kegiatan juga yang sama, nggak ada masalah. Yang tidak boleh sama persis semuanya itu adalah di penjelasannya. Di bab 2 itu silahkan buat sendiri-sendiri, originalitas sendiri. Karena apa? Karena nanti pasti ketahuan gitu. Kalau kalian buatnya percis banget, apalagi copy paste, print store gitu ya, dia akan ketahuan, maka risikonya adalah ya keduanya gitu. Nah, kalau ada yang sama berarti berapa orang sama, ya nanti segitu yang akan dapat sanksi, dalam artian poin atau nilainya pasti potong. Gurunya pasti tahu gitu. Ya, pasti tahu, apalagi guru pembimbing dan pengujinya. Dia pasti tahu, kan dibaca. Laporan kalian di situ dibaca sebenarnya kok sama persis ini, ditandai. Nah, gitu ya. Kemudian kirim ulang bab 1 dan bab 2-nya. Di linknya kan sudah ada. Nah, di link dari cover sampai semuanya sudah ada. Geng, silahkan nanti di-download saja. Sana sudah ada. Dari cover sampai bab 3. Untuk bab 1 nggak usah diapa-apain, tinggal di print aja. Kalian kerjanya bab 2. Nah, dari cover dan sebagainya tinggal ngedit. Bab 1 full, nggak usah ngapa-ngapain, tinggal di print itu ya. Yang paling penting adalah di bab 2. Nah, ada lagi, silahkan. Nah, anak-anak semua, barangkali itu sudah bisa dipahami karena sudah nggak ada yang nanya. Untuk hari ini mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya, sebelum Pak akhiri, Bu Suparwati, sampun nggih? Oke. Anak-anak semua, untuk hari ini, untuk kegiatan kita hari ini, Pak, sebelum mengakhiri, simpulkan dulu satu, anak-anak kelas 10 semua yang Pak banggakan. Untuk kegiatan table manner, kalian wajib membuat sebuah laporan. Jadi laporannya itu dibuat sendiri-sendiri, tidak ada berkelompok. Karena itu sebagai latihan kalian nanti kelas 11, kalian buat laporan training juga buatnya sendiri-sendiri. Nah, yang kedua, teknis untuk pembuat laporan, tadi Pak sudah bahas semua.
Yang paling penting adalah yang harus kalian lakukan pertama, download filenya. Pak sudah share di grup. Silahkan download semuanya, kemudian tinggal kalian sesuaikan seperti yang tadi sudah Pak bahas. Nah, kemudian yang ketiga, simpulan yang ketiga, silahkan perhatikan dengan baik, terutama di guru pembimbing. Nah ya, di guru pembimbingnya, siapa yang membimbing, silahkan ditulis, terutama di laporan pengesahan. Nah, Pak sudah share namanya di layar kalian, sampai gelar akademiknya. Silahkan diketik sama persis seperti yang Pak ketik di layar namanya ya, nama guru pembimbingnya. Dari akuntansi HP 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Nah, silahkan Nike. Kemudian terakhir, anak-anak, tadi Pak sudah bahas, nah, di kesimpulan kali ini yang terakhir, batas akhir pengumpulan itu Sabtu, paling lambat hari Sabtu. Pak, apa yang terjadi ketika saya ngumpulnya lewat dari tanggal 13? Kan ujiannya tanggal 28 tuh. Misalnya saya setor tanggal 15, maka ya ketika kalian ngirimnya lambat dari tanggal 13, ketika nyetor tanggal 13 itu sudah batas akhirnya, kalau lewat nanti di pensekoran sudah akan ditanda, di penskor sudah langsung dipotong. Karena itu menunjukkan kalian tidak disiplin, tidak tertib, pasti dipotong, Pak yakin. Sudah ditandai nanti sama guru-guru yang terima di kantor. Ya, tanggal 13 terakhir 13. Sebelum itu silahkan. Kalau setelah itu pasti dapat sanksi pengurangan poin atau nilainya pasti dipotong. Nggak akan jadi maksimal gitu ya. Kalau kalian nyetor laporan lebih dari tanggal 13 dari batas akhir, sekalipun kamu pinter, jawabnya juga bagus-bagus semua, jangan harap dapat 100 gitu aja intinya. Karena sudah melanggar. Nah, kemudian total, tadi Pak sudah bahas, total laporan itu paling sedikit 15. Silahkan dihitung dari cover 1 halaman, halaman pengesahan 1 halaman, dan seterusnya, sehingga menjadi 15 halaman sampai di kesimpulan atau saran. Silahkan dihitung semua biar jadi 15. Kalau 14 boleh Pak, dan kalau lebih dari 15 ya silahkan. Tapi saran saya cukup 15 saja, jangan kebanyak-banyak ya. Kemudian warna jilid juga sudah ada. Yang dijilid 1 saja, yang disetor ke sekolah. Untuk kalian di rumah silahkan difotokopi aja itu untuk dipelajari. Atau Pak, saya print 1 aja setor, ya silahkan. Untuk yang saya pelajari di rumah kan sudah ada soft copy-nya, sudah ada filenya, ya silahkan, nggak ada masalah. Kalau mau difotokopi juga silahkan. Kalau misalnya buat 1 aja untuk disetor silahkan. Saya masih punya filenya Pak, itu saya baca di HP, ya silahkan. Nah itu juga boleh seperti itu ya. Kemudian jadwal ujian lapornya tanggal 28 Mei ini. Sudah lengkapnya nanti Pak sampaikan siapa dapat ruangan berapa, masuknya jam berapa. Nanti Pak share yang jelas teknisnya untuk ujian laporan itu ditanyakan sendiri satu orang oleh tim penguji. Sudah disiapkan tim penguji teknisnya karena tadi ada yang nanyakan sendiri-sendiri. Kemudian Pak siapin PowerPoint, nggak usah Pak PowerPoint. Tinggal disampaikan sebentar ya, paling 1 orang siswa itu ujiannya 10 sampai 15 menit selesai. Nah, ya. Nah, jadi itu anak-anak semua untuk hari ini, karena sudah tidak ada yang kirim di chat lagi, nggak ada yang angkat tangan. Nah, mungkin untuk pengarahan teknis hari ini Pak cukupkan ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih perlu ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan di sekolah atau ke guru pembimbingnya masing-masing ya. Nah, baik anak-anak kelas 10 semua yang saya banggakan, Ibu Kaprodi di perhotelan dan di akuntansi semua yang saya hormati. Demikian tadi untuk kegiatan pengarahan teknis pembuatan laporan table manner tahun 2023 ini sudah kita laksanakan semua. Harapan saya ke siswa semua, silahkan dikerjakan, dicicil
sedikit demi sedikit semuanya biar tepat waktu. Ya, tepat waktu di pengumpulan, dan ingat kata saya tadi, sebanyak apapun waktu yang diberikan ke kalian, kalau kalian nggak membuat, maka itu nggak akan pernah bisa selesai ya. Nah, karena sudah tidak ada yang perlu kita bahas lagi, untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan. Selamat malam untuk kalian semuanya. Selamat beristirahat. Untuk kegiatan yang lainnya, untuk kegiatan hari ini, pengarahan teknis pembuatan laporan table manner Pak Hairi, Sinda Bentuk Pramo Santi, Om Santi, 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 Om.